Episode 65. Dokterku itu istriku. Vero sangat puas dengan ide Vincent, putra tertuanya itu memang ahli pembuat racun. Good, kamu memang selalu membuat papa puas. Ayo kita siapkan segalanya. Ajak Vero. Rendra saat ini sudah sampai di Rusia bersama Zane, Rocky, James dan beberapa orang terpilih. Dia sengaja tidak membawa banyak orang supaya tidak mencolok. Malam hari baru sampai di mansion Peter. Mereka langsung diberi hadiah banyak pertanyaan oleh Naela, terutama masalah P3 enculikan tersebut. Bagaimana bisa istri dan mamamu bisa diculik? Apa saja yang kamu lakukan, ha? Bentak Naela. Maaf kak, aku memang kecolongan, tapi kali ini aku tidak akan lengah lagi dan membalas mereka semua dengan cara yang mereka sukai. Jawab tegas Rendra. Cantik bagaimana? Ini kamu sudah ceroboh begini. Terus mereka memberi penawaran menukar Mama dan Ray dengan Romeo dan dirimu. Kalau mereka tahu diri mereka ditukar dengan kami, mereka pasti tidak akan setuju. Jawab Naela. Kakak percaya, kalau mereka benar-benar akan menukar mereka dengan diriku dan Romeo. Ini tipuan lama kak, mereka tidak mungkin melakukan itu semua, jadi kita juga gunakan cara yang sama. Jawab Rendra. Maksud lo? Penasaran Naela dan juga Peter yang belum mengerti jalan pikiran Rendra. Kakakku yang cantik, katanya ketua mafia begini saja tidak paham. Dengar ya, dalam menghadapi musuh yang licik, kita juga harus bertindak licik juga, jangan selalu menggunakan kekuatan yang kita miliki, maka musuh akan mudah membacanya. Jawab Rendra. Makin bingung gue. Jawab Naela. Sayang, dengar dulu penjelasan Rendra, semua yang dia bicarakan benar, musuh pasti sudah membaca apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi mereka pasti membuat rencana untuk mematahkan serangan kita, jadi diam dulu ya, biarkan Rendra memberitahu idenya. Ucap Peter. Naela jadi diam dan menurut walaupun dia agak kesal. Gue yakin sekarang Mama dan Raisya aman di sana, mereka hanya digunakan sebagai umpan saja, untuk mendapatkan diriku. Kata Rendra. Dia mengeluarkan beberapa topeng dan peralatannya. Apa ini, buat apa topeng-topeng ini? Heran Peter. Rendra memanggil Doni dan Reno, postur tubuh Doni mirip dengannya, sementara Reno seperti Romeo. Rendra meminta dua tersebut memakai topeng yang sudah Rendra sediakan. Kini wajah Doni berubah menjadi Rendra dan Reno menjadi Romeo. Kalau Reno lengkap dengan kulit yang agak keriput seperti Romeo beneran, mereka nantinya yang akan menjadi dirinya dan Romeo, sementara Rendra sendiri memakai wajah Zane. Wah keren. Ucap Naela selanjutnya, dia tidak jadi marah kepada adik yang dianggapnya ceroboh tersebut. Aku juga baru tahu kalau mereka memiliki R4 Cun untuk melawan kita nanti di sana. Jadi ini adalah penawar racunnya. Oleskan pada kulit kita, yang akan ikut dalam misi barter ini. Besok kita harus bisa mendapatkan Mama dan mengambil orang mereka lagi. Jawab Rendra. Dari mana lo tahu mereka punya racun? Heran Naela. Gue sudah memasukkan orang-orang gue di dalam sana, dan mendapat kedudukan yang penting di organisasi Vero. Setelah di sini beres baru aku akan menjemput istriku. Saat ini dia baik-baik saja, bahkan sedang mengerjai orang-orang di sana. Biarkan anak-anakku bermain-main dulu, dan mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari ayahnya melalui ibunya. Nawab Rendra yang tidak nyambung sama sekali. Naela cuma gedek melihat adiknya yang aneh itu. Baru kali ini ada suami yang santai saja melihat istrinya diculik. Lalu apa rencana lo untuk besok? Tanya Naela dengan sinis. Lo tahu di mana gedung kosong di Jalan X? Tanya Rendra. Tahu?
Itu gedung yang sering digunakan untuk macam-macam transaksi ilegal dan terkenal angker dan misterius. Jawab Peter. Kabarnya mereka memilih gedung itu sebagai barter. Malam ini mereka pasti akan memasang jebakan-jebakan itu. Jadi sekarang kirim beberapa orang untuk ke sana, melakukan pengintaian. Baru tengah malam nanti kita hapus racun-racun tersebut dengan penawar itu. Tapi tetap dioleskan juga besok. Ucap Rendra. Peter segera memanggil 5 orang terpilih untuk ke tempat yang Rendra tunjuk tadi. Sekarang gue mau istirahat capek dan ngantuk, tunggu kabar dari musuh dulu kapan waktu eksekusi. Ucap Rendra dengan santai. Dan melangkah ke kamarnya. Pak, Mama ngidam apa sih waktu hamil? Kok bisa ya Nae tinggal 9 bulan di perut Mama bersama dia, Kesal Naela. Yang dikatakan Rendra tadi benar, sekarang Raisya sedang mengerjai penjaga villa itu. Ide itu muncul begitu saja di benaknya. Setelah memakan bakso yang dibawa penjaga kepadanya, Raisya mengerjai mereka. Ide ini muncul begitu saja, mungkin saja kemauan si kembar tiga. Bu Dora, panggil orang-orang yang ibu minta mencarikan saya makanan tadi. Pinta Raisya pada Dora. Baik Nona. Wanita parubaya itu memanggil 4 orang yang tadi dia minta membawakan pesanan Raisya. Pakaian, hijab, serta mukena sudah ada, tapi kalau makanan, mereka cuma berhasil mendapatkan bakso, karena makanan itu sudah merakyat, sementara kerak telur, adanya cuma di Jakarta, serta mangga mudanya, sedang tidak musimnya. 4 penjaga tersebut segera menemui Raisya dan Dora. Ada yang bisa kami bantu Nyonya? Hua-hua, mana mangga muda dan kerak telur yang aku minta? Aku masih lapar, yang kenyang baru anak pertama saya, lalu yang kedua dan ketiga bagaimana? Ucap Raisya. Penjaga itu cuma menggaruk kepalanya bingung apa yang dimaksud wanita ini. Anak 1, 2,3. Nona Raisya saat ini sedang H4 mil, dan dia meminta makanan itu tadi tapi tidak kalian turuti. Bakso 1 mangkok itu tidak cukup untuk membuat ketiga anak dalam kandungannya kenyang. Ucap Dora membantu menjawab. Para penjaga hanya bisa saling pandang, mereka takut kalau Raja mengetahuinya pasti sangat marah. Maaf Nyonya, kami tidak tahu kalau Tuan Raja sudah mau punya anak. Makanan itu tidak ada di sini, dan mangga muda juga tidak ada, belum musim Nyonya. Jawab penjaga. Hik, sayang jangan ngiler ya, kalau kalian tidak bisa mendapatkan makanan itu, hik. Raisya pura-pura menangis, dia akan membuat orang-orang di sana pusing dengan tingkahnya. Ampun Nyonya, kami akan lakukan apapun untuk Anda sebagai permintaan maaf. Ini bukan aku yang minta, tapi mereka yang meminta ya. Jawab Raisya sambil menunjuk perutnya. Iya Nyonya, asalkan Anda memaafkan kami dan tidak melapor pada Tuan Raja, itu sudah cukup. Jawab penjaga. Memangnya apa yang akan Raja lakukan jika saya melapor? Kepo Raisya. Tuan bisa menyiksa kami bahkan memutilasi kami hidup-hidup Nyonya, jawab penjaga. Episode 66. Raisya merasa ngeri juga mendengar hukuman yang akan mereka dapat nantinya kalau Raja tahu, tapi tekadnya sudah bulat untuk membuat orang-orang di tempat ini sibuk dan melaporkan tingkah Raisya pada bos mereka. Oke baiklah, tapi kalian harus dihukum karena tidak menurut. Kata Raisya. Baik Nyonya, kami akan terima hukumannya. Jawab mereka berempat. Raisya meminta orang-orang berpostur tinggi dan kaku itu untuk menari dan bernyanyi di pinggir pantai disaksikan pengawal yang lainnya. Malam ini kalian harus menghibur kami semua dengan menari dan bernyanyi di pinggir pantai, dan membuat acara bakar-bakar di sana. Kalau tidak mau saya akan melaporkan kalian pada Raja.
Jawab Raisya. Raisya sengaja membuat mereka api unggun di tepi pantai untuk membuat sandi pertolongan. Siapa tahu ada petugas pantai akan mengetahui sinyal tersebut dan datang ke sana menyelamatkan dia. Keempat penjaga yang tidak bisa menari bahkan bernyanyi itu menjadi pusat perhatian dan bahan tertawaan teman-teman yang lain. Awalnya mereka sangat kaku tapi lama-lama mereka menikmati hukuman yang menuntut mereka lucu. Malam itu berubah menjadi pesta api unggun. Kapan lagi mereka bisa menikmati semua itu apalagi bos mereka tidak ada. Salah satu penjaga mendekati Raisya yang sedang menikmati ikan bakar buatan Dora, menyerah secarik kertas untuk Raisya. Nyonya, saya orang tua Narendra, Anda jangan khawatir, saya ada di sini membantu Anda, dan teruskan aksi Anda ini sambil menunggu Tuan. Saat ini beliau berada di Rusia untuk menyelamatkan Nyonya Kimmy yang disekali juga di markas Red Wolf. Kira seperti itu isi surat yang ditulis penjaga tadi. Sementara di belahan dunia yang lain. Pagi itu Vero menghubungi Naila perihal barter yang akan mereka lakukan. Halo cantik, apakah adik serta papamu sudah datang membawa abang tercintaku? Tanya Vero di telepon. Tentu saja, mereka sudah ada di sini sejak tadi malam, apa mau lo sekarang? Ucap ketus Naila. Sabar sayang, lalu bagaimana dengan saudara kamu yang paling ganteng itu? Apa dia siap bertukar posisi dengan istri tersayangnya? Ucap Vero. Katakan saja di mana kita saling menukar tawanan ini. Ucap Naila. Oke, sabar, bagaimana kalau kita bertemu di gedung 0B, di Jalan D, kami sudah berada di sini, aku beri waktu 30 menit untuk sampai di sini, tidak perlu persiapan, kami sudah menyiapkan semuanya di sini cantik. Naila cuma menanggapi kata-kata Vero dengan deheman. Mungkin mereka mengira dengan memberi waktu 30 menit untuk perjalanan, Lion King tidak bisa mempersiapkan orang-orangnya, tapi mereka salah, di sini sudah siap, bahkan pasukan bayangan yang dibawa Narendra sudah berada di lokasi, ditambah orang-orang terpilih Peter. Pagi itu mereka berangkat hanya dengan orang-orang tertentu saja, Naila beserta Peter, dua orang yang menyamar sebagai Rendra dan Romeo, James, Rocky, Narendra yang menyamar sebagai Zain, serta Simon asisten dari Peter. Kenapa Zain tidak ada di dalam rombongan? Zain mendapat tugas memantau keadaan musuh, bagaimana pergerakan mereka melalui monitor yang tidak jauh dari gedung itu berada. Mereka menyewa rumah yang tidak jauh dari gedung tersebut sebagai pusat pantauan dan Zain bisa berkomunikasi dengan mereka semua melalui sebuah alat khusus. Dua buah mobil van berhenti di depan gedung kosong itu, Romeo palsu diborgol tangannya dan dia mulai berakting. Bahkan dia pandai meniru suara Romeo. Vero, selamatkan gue Giblok, jadi orang yang berguna sedikit dong. Teriak Romeo palsu. Vero yang mendengarnya langsung tersenyum, dia yakin kalau itu adalah Romeo asli. Vero bicara melalui pengeras suara supaya mereka membawa tawanan ke tengah gedung. Vero sudah membawa Kimmy yang diborgol juga tangannya. Ci pengecut, lo pikir dengan cara licik seperti ini lo bisa menang? Kimmy tersenyum sinis memandang jijik ke arah Vero. Haha, gue sudah hafal pergerakan suami. Anak dan menantu lo itu cantik, jadi tenang saja, kalian semua pasti akan mendapatkan kejutan yang luar biasa. Asal lo tahu, di setiap tempat ini sudah kami tebar racun yang bisa melumpuhkan saraf otot manusia. Jadi hari ini tidak cuma lo serta menantu bodoh lo itu yang kami dapatkan, tapi mereka semua, lihat itu, mereka sudah masuk perangkap dan sebentar lagi akan menjadi budak dari Red Wolf, Lion King, beserta keluarga Ibrahim. Akan menjadi kelinci percobaan gue, hahaha. Tawa Vero menggelegar,
dia pikir sudah pintar dan hebat. Ayo Pak, kita keluar, ajak Vincent. Vero menarik lengan Kimi dengan lembut, dia ingin menunjukkan kepada si posesif tingkat tinggi itu kalau berhasil menyentuh istrinya. Vero sengaja ingin memancing kemarahan Zain, dan akan sangat menguntungkannya. Sebenarnya Zain memang marah melihat istrinya digandeng pria lain melalui monitor, tapi dia harus bisa menahannya. Kedua ketua organisasi itu akhirnya bisa bertatap muka langsung setelah sekian lama. Terakhir Peter berhadapan langsung dengan Vero 3 tahun yang lalu. Ketika dia menghancurkan markas lama Vero, kini dia bertekad akan menghabisi pria licik itu. Mana mama dan adik iparku? Tanya Peter. Tenang anak muda, ini mama kalian. Kalau adik iparmu yang cantik itu berada di tempat yang aman sekarang, aku akan melepaskannya setelah Narendra menyelesaikan tugasnya dengan baik, barulah kalian bisa bebas dan hidup bersama. Dengan bahagia, ucap Vero dengan senyum khasnya. Gue hanya akan melakukan penukaran kalau orangnya sudah lengkap. Jawab tegas Peter. Hahaha, pandai sekali kau anak muda, tapi kali ini gue yang akan menentukan aturan mainnya. Jawab Vero. Tersenyum miring. Apa maksud lo? Tanya Peter. Haha, lihat sekeliling kalian. Perintah Vero. Peter dan yang lainnya menoleh di sekeliling mereka, dan posisi mereka saat ini sudah terkepung. Oh, cuma itu kemampuan kalian? Main keroyokan? Cibanci, Red Wolf cuma bisa bermain keroyokan. Kata Peter yang sengaja memancing emosi Vero. Hahaha, bukan itu saja, kalian sebentar lagi akan menjadi budakku, haha. Lantai yang saat ini kalian injak mengandung racun yang bisa melumpuhkan saraf kalian, dan brak, lemes deh. Ucap Vero dengan optimis. Oh ya, tapi kami tidak merasakan apapun juga, dan bawa mama kemari. Teriak Naila. Hahaha, bawa juga Romeo dan Narendra ke tengah, baru kita bertukar tawanan. Ucap Vero lagi. Rendra dan yang lainnya tersenyum sinis, mereka mau menjebak rupanya. Mana mungkin mereka kan barter kalau di sekeliling mereka sudah ada ratusan anak buah Vero sudah mengepung. Buaya mau dikadalin? Tanpa Vero tahu, pasukan bayangan dan anak buah Peter sudah berdiri di belakang ratusan orang tersebut, dengan menodongkan senjata di setiap punggung anak buah Vero.